La ilaha illallah Muhammadun Rasulullah alaihi salatullah wa alihi wal ahibba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah kota Cianjur tak luput dari kisah Raden Arya Wiratanudatar dalam Cikundul. Bupati dan pendiri Kabupaten Kota Cianjur dahulu adalah patilasan Kerajaan Pajajaran dan kini bernama Cianjur atas perjuangan dan kaprah Raden Arya Wiratanudatar. Raden Arya Wiratanu bernama asli Jaya Lalana atau Jaya Sasana. Raden Arya yang dikuburkan di Cikundul hingga menjadi wisata ziarah bagi para pecinta makam para waliullah karena dikeramatkan dan dianggap sosok seorang yang soleh. Tak heran banyak sekali para peziarah di Nusantara yang ingin alaf barokah ke makam beliau. Raden Arya menjabati sebagai seorang bupati pertama di Cianjur. Masa jabatan beliau 1681 Masehi sampai dengan 1691 Masehi, yang digantikan oleh anaknya yaitu Raden Arya Wiratanu yang kedua. Lahir di Padaleman, Segala Herang dan meninggal di Cianjur dan dikuburkan di daerah Cikundul, Kecamatan Cikalong Kulon. Anak-anak beliau yakni Raden Wiramanggala, Raden Martayuda, Raden Tirta, Raden Nata Dimanggala yang berlokasi di Gunung Jebrod, Raden Wiradimanggala, Raden Suradiwangsa, Nyai Mas Kaluntar, Nyi Mas Karangan, Nyi Mas Bogem, Nyi Mas Kara, dan Nyi Mas Jenggot. Sementara ada sesuatu yang terjadi di luar nalar, yakni beliau memiliki seorang istri dari kalangan bangsa jin. Tidak diketahui pasti nama istri beliau, namun hal ini hanya bisa dijawab hanya dengan keimanan saja, bahwa jika seorang waliullah adalah sang kekasih Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak ada yang mustahil bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika Allah sudah berkehendak, maka terjadilah. Kita kembali mengutip Al-Quranul Karim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqtul jinna wal insan illa liya'budun. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan jin dan manusia untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Zat yang Maha Kuasa. Anak dari Raden Arya dari kalangan bangsa jin tersebut adalah Raden Eyang Surya Kencana yang kini berada di Gunung Gede. Kita berlanjut ke sejarah. Orang tua dari Raden Arya yaitu Raden Arya Wangsa Goparana. Raden Jaya Sasana adalah putra Raden Arya Wangsa Goparana yang berasal dari Sagala Herang, Subang. Berdasarkan silsilah, Raden Arya Wangsa Goparana merupakan anak dari Sunan Wanaperi atau Raden Kikis, yang merupakan raja dari kerajaan Talaga Manggung di Majalengka. Anak dari Raden Raga Mantri alias Sunan Parunggangsa atau Prabu Pucuk Umum, anak dari Munding Sari Ageng. Munding Sari merupakan salah satu anak dari Prabu Siliwangi yang ketika runtuhnya Pajajaran pada tahun 1579 kabur ke daerah Talaga di suku Gunung Cerme. Raden Arya Wangsa Goparana berkelana dan sampailah di kampung Nangkaberit yang sekarang masuk ke wilayah Kecamatan Sagala Herang, Kabupaten Subang. Di sana ia mendirikan sebuah desa dan menjadi dalem atau kepala negeri. Raden Arya Wangsa Goparana memiliki 8 orang anak, yaitu Raden Jaya Sasana, Raden Wiradiwangsa, Raden Candramangala, Raden Santan Kumbang, Raden Yudanagara, Raden Nawencandradirana, Raden Santan Yudanagara, dan Nyai Murti. Raden Jaya Sasana sebagai putra pertama, Raden Arya Wangsa Goparana terkenal sebagai seorang yang ahli ibadah dan menuntut ilmu. Raden Jaya Sasana pun disebutkan sering berkholawat atau bertapa untuk merenung dan bertafakur di tempat-tempat yang sunyi. Menurut legenda, suatu ketika Raden Jaya Sasana sedang bertapa, ia kedatangan jin muslim yang merupakan gadis cantik. Jin ini tertarik dengan Raden Jaya Sasana dan kemudian mereka menikah serta memiliki 3 orang anak. Yang pertama, Raden Eyang Surya Kencana, Indang Kencana atau Indang Sukaesih, dan yang terakhir yaitu Andaka Wirasujagat.
Setelah dewasa, Jaya Sasana diberikan tanggung jawab oleh ayahnya, yaitu dalam segala herang berupa 100 orang rakyat. Menurut sistem feodalisme, saat itu kekuasaan seorang bangsawan ditentukan oleh banyaknya rakyat yang dipimpin bukan berdasarkan tanah atau wilayah. Karena semakin banyak rakyat, maka akan semakin banyak pula wilayah yang ditempati oleh rakyatnya itu. Bersama ke-100 orang tersebut, Raden Jaya Sasana kemudian mencari tempat baru di daerah pedalaman Jawa Barat saat ini dan sampailah ke daerah Sungai Cikundul yang sekarang berada di wilayah Kecamatan Cikalong Kulon. Di sini mereka mulai bermukim dan membuka lahan baru. Rakyat Raden Jaya Sasana hidup berpencar, tidak bermukim di satu tempat, tetapi kebanyakan bermukim di Cijagang. Karena di sanalah pemimpin mereka, yaitu Raden Jaya Sasana berada. Beberapa tempat yang dihuni rakyat Raden Jaya Sasana diantaranya adalah di dekat sungai seperti Cibalagung dan Sungai Cirata. Meskipun tempat tinggalnya terpencar, mereka masih berada dalam satu kesatuan komunitas. Di bawah pimpinan Raden Jaya Sasana, berdasarkan hukum sosiologi mengenai pembentukan masyarakat dalam kesatuan rakyat, Raden Jaya Sasana akhirnya lahir tata cara dan aturan bermasyarakat yang harus dipatuhi oleh semua rakyat Raden Jaya Sasana. Tata cara di setiap masyarakat memiliki sifat bersatu hingga dalam setiap kesatuan masyarakat ada kesatuan hukum. Tugas utama seorang kepala masyarakat adalah mengatur kehidupan dan menegakkan hukum yang berlaku. Selain daripada itu, ia juga bertugas untuk melindungi rakyatnya jika ada keributan, jika ada perampokan atau jika ada serangan dari wilayah yang lain. Sehingga kepala masyarakat saat itu lebih tepat disebut sebagai panglima atau senopati dan bukan disebut sebagai dalem. Begitupun dengan masyarakat Raden Jaya Sasana, saat itu masih berada dalam tahap kesenopatian secara de jure. Karena runtuhnya kerajaan Sunda yang beribu kota di Pakuan Pajajaran, sebenarnya wilayah yang saat itu ditempati oleh rakyat Jaya Sasana berada di bawah kekuasaan Kesultanan Mataram. Namun, secara de facto berada di bawah kekuasaan Kesultanan Kasepuhan di Cirebon karena status Cirebon di abad ke-18 adalah negara bawahan atau vasal dari Kerajaan Mataram. Maka daripada itu, dalam beberapa catatan VOC rakyat Jaya Sasana sering disebut sebagai rakyat Cirebon, menjadi dalem dan mendapat gelar Wiratanu. Runtuhnya Pajajaran menyebabkan beberapa daerah merdeka dan menyebabkan beberapa kerajaan berusaha mengklaim wilayah bekas Pajajaran termasuk Kerajaan Sumedang Larang di bawah Prabu Gausan Ulun yang menurut klaimnya bahwa seluruh bekas wilayah Pajajaran adalah wilayah Sumedang Larang. Dalam rangka menegakkan klaimnya, Prabu Gesan Ulun kemudian menyelenggarakan serangkaian kampanye militer untuk menaklukkan wilayah-wilayah yang tidak tunduk pada klaimnya. Untuk mengatasi kampanye militer Sumedang Larang, Cirebon kemudian memperkuat pertahanan. Di antaranya adalah wilayah Cimapag yang saat itu wilayah Cimapag termasuk ke dalam wilayah tanggung jawab Jaya Sasana. Maka Cirebon kemudian mengangkat Jaya Sasana sebagai senopati atau panglima dengan gelar Wiratanu. Wiratanu artinya panglima atau senopati. Dalam masa genting seperti itu, beberapa kesatuan masyarakat yaitu Cipambingkis di bawah pimpinan Nala Merta, Cimapag di bawah pimpinan Nyuh Negara, Cikalong di bawah pimpinan Wangsa Kusuma, Cibalagung di bawah pimpinan Nata Manggala, Cihea di bawah pimpinan Wasta Negara, dan Cikundul di bawah pimpinan Raden Jaya Sasana dengan gelar Wiratanu. Bersepakat untuk menyatakan bahwa wilayahnya bersatu menjadi satu negeri yang bernama Cianjur, dan sepakat untuk mengangkat Jaya Sasana yang sudah mendapatkan gelar Wiratanu untuk menjadi dalem. Karena sudah diangkat sebagai dalem, tidak lagi hanya senopati. Wiratanu kemudian menggunakan gelar Arya sehingga nama lengkapnya menjadi Raden Arya Wiratanu. Berbeda dengan Bandung atau Sumedang, Cianjur merupakan kabupaten yang berdiri sendiri atau merdeka. Meskipun secara de jure masih di bawah Mataram melalui Cirebon.
Ini terjadi karena ada perjanjian antara Mataram dengan VOC untuk memberikan wilayah antara Cisadane Citarum menjadi wilayah VOC menurut kontrak tanggal 25 Februari tahun 1677 penentuan hari jadi Cianjur. Seperti telah diketahui, Cianjur pada awalnya adalah wilayah Mataram melalui Cirebon. Pada tahun 1670 sampai 1677 bisa disebutkan sebagai 7 tahun kebebasan dari kekuasaan Mataram. Hal ini terjadi karena tahun 1670 klaim Mataram atas wilayah-wilayahnya sudah berkurang karena fokus berperang melawan VOC. Sedangkan pada tahun 1677 Masehi, Mataram secara yuridis telah menyerahkan kekuasaannya di antara wilayah Cisadane, Citarum kepada VOC. Namun karena keterbatasan VOC belum bisa menjajah wilayah yang didapatinya dari Mataram secara intensif. Jadi, meskipun secara de facto wilayah tersebut merdeka, tetapi secara de jure status mereka adalah jajahan VOC Belanda. Pada tanggal 2 Juli 1677, Trunojoyo menyerbu istana Pleret dan Amangkurat kabur bersama Mas Rahmat. Kesempatan ini dijadikan titik tolak lepasnya wilayah-wilayah jajahan Mataram secara de facto. Berita ini baru sampai ke Cianjur pada tanggal 12 Juli 1677 Masehi. Sehingga secara de facto pada tanggal 12 Juli 1677 Cianjur merdeka dari kerajaan Mataram. Kemerdekaan yang dicapai sebenarnya hanya de facto karena secara de jure Cianjur sudah berada di wilayah VOC berdasarkan kontrak 25 Februari 677 Masehi. Namun karena VOC belum mampu mengelola daerah jajahannya, sehingga Wiratanu pada waktu itu berhasil menjadi dalem secara mandiri tanpa diangkat oleh VOC maupun oleh raja atau sultan yang lain. Sehingga menurut catatan VOC atau Belanda, Bupati Rijen Cianjur yang pertama bukanlah Wiratanu I, tetapi anaknya yaitu Wiratanu yang kedua. Setelah lanjut usia, ia menetap di kampung Majalaya dengan mendirikan perguruan pesantren sampai wafat sekitar tahun 1706 Masehi, dan ia meninggalkan putra-putri sebanyak 11 orang, masing-masingnya Raden Arya Wiramanggala yang kemudian menjadi penerus sebagai Wiratanu yang kedua atau bupati setelah Raden Arya Wiratanudatar. Demikian kisah dari sejarah kota Cianjur dan juga sejarah dari Raden Arya Wiratanudatar. Wallahu alam bisawab. Hikmah dari kisah ini bahwa kita selaku masyarakat yang mendiami di kota masing-masing haruslah cinta akan para pejuang dan para ulama, terutama para leluhur kita. Tanpa mereka yang menjadi pahlawan bagi negara dan kota yang kita diami saat ini, tentu kita belum tahu apakah saat ini kita masih dijajah oleh bangsa lain atau sebaliknya. Admin izin pamit. Mohon maaf jika ada kesalahan kata yang admin ucapkan. Jika ada kritik dan saran, silahkan komen di kolom komentar. Akhirul kalam, wabili taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.